pokok benih, pokok benih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas 2 yaitu produk manajemen activity, studi kasus monetisasi dan advertising yang beranggotakan 3 orang yaitu Gali Restu Baihaqi, Muhyiddin Imran Wahyudi dan saya sendiri Mahrus Soleh. Kemudian latar belakang ekosistem bisnis yang dinamis dan berorientasi teknologi. Perusahaan dan individual terus mencari strategi untuk mempertahankan referensi dan mempercepat pertumbuhan. Monetisasi dan advertising ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja bisnis dan memaksimalkan pendapat perusahaan, di mana monetisasi ini mengacu pada proses mengkonversi produk atau layanan menjadi suatu sumber pendapatan. Hal ini termasuk dalam strategi untuk menghasilkan uang dari konten digital dan penggunaan teknologi untuk mengelola data pengguna. Monetisasi mencakup model seperti layanan berbasis langganan, iklan, dan dalam aplikasi dan transaksi mikro yang membutuhkan penggunaan kreativitas dari teknologi dan data. Kemudian advertising ini memiliki peran penting dalam komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan menarik pelanggan potensial melalui pesan persuasif. Hal ini mencakup berbagai bentuk dan media dari tradisional seperti cetak dan siaran, hingga berbentuk digital yang lebih kompleks seperti media sosial, iklan online yang ditargetkan dalam eh, pemasaran melalui email. Integrasi antara monetisasi dan advertising ini dalam membangun sinergi yang memungkinkan bisnis tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan tetapi juga untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Baik, Selanjutnya, eh ya baik monetisasi. Monetisasi itu adalah proses mengubah produk atau layanan menjadi suatu sumber pendapatan. Mudahnya, monetisasi adalah cara memperoleh uang atau pendapatan dari aset, layanan, atau konten. Aktivitas dan perannya di monetisasi ini yaitu dalam pengembangan produk. Tujuannya yaitu untuk membuat layanan atau fitur yang dapat dimonetisasi seperti model freemium. Premium itu apa? Premium itu adalah layanan dasar gratis, bayar untuk fitur tambahan. Misalnya kayak contohnya di YouTube, fitur tambahannya tidak ada iklan, nah itu kan kita harus bayar. Nah itu layanan freemium. Lalu selanjutnya tim pemasaran. Monetisasi dapat dimanfaatkan oleh tim pemasaran dalam mempromosikan layanan berbayar kepada pengguna dengan menekankan nilai tambah dari fitur yang tersedia agar pengguna tetap berlangganan untuk memaksimalkan fitur-fitur yang lebih baik. Seperti misalnya di contohnya YouTube yang tadi itu. Jadi fitur-fitur memang ditekankan oleh tim pemasaran bahwa keunggulannya dari akun YouTube Premium, nah itu akan tidak ada iklan, bisa di play di latar belakang seperti itu. Lalu selanjutnya analisis data. Monetisasi berguna sebagai media menganalisis perilaku pengguna untuk mengidentifikasi peluang monetisasi yang dapat menghasilkan pendapatan lebih besar untuk sebuah produk jangka panjang. Artinya di sini data-data yang mungkin orang-orang yang melakukan pembelian terhadap misalnya contohnya YouTube, nah itu dapat berguna untuk pihak YouTube ke depannya sebagai analisis datanya. Lalu selanjutnya si manajemen produk monetisasi dapat digunakan dalam menentukan harga atau strategi paket yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang artinya gara-gara si analisis data tadi, misalnya di orang Jakarta dia butuh banget nih sama YouTube Premium. Alhasil mungkin bisa saja untuk di bagian Jakarta YouTube Premium itu sering gencar-gencarnya melakukan eh, penawaran di orang-orang yang domisilinya Jakarta seperti loh, misalnya seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, jadi keterkaitannya itu ada di mana? Jadi di sini developer keterkaitannya di monetisasi ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan fitur yang dapat dimonetisasi seperti layanan premium, iklan atau sistem pembayaran dalam aplikasi. Di sini developer juga memastikan bahwa fitur yang dimonetisasi tidak mengganggu pengalaman pengguna dasar. Lalu selanjutnya ada user, pengguna bisa menjadi konsumen langsung, berlangganan atau pembelian dalam aplikasi secara langsung, atau konsumen tidak langsung dalam iklan.
Selanjutnya untuk product manager memastikan bahwa fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini ada keterkaitannya dengan analisis data yang tadi. Nah, terus tim bisnis. Bagi tim bisnis, dia bertugas untuk mempromosikan fitur premium dan mengelola hubungan dengan pengiklan untuk memastikan aliran pendapatan dan yang konsisten melalui monetisasi iklan atau layanan berbayar. Next. Nah, contoh-contohnya nih, di sini ada model freemium. Nah, freemium itu biasanya aplikasi menyediakan layanan gratis untuk yang dasar saja. Misalnya contohnya di YouTube. Tadi layanan yang cuma nonton saja ya, YouTube bisa saja karena memang YouTube platform untuk nonton video gitu. Nah, kemudian dengan fitur freemium ini ada YouTube Premium namanya, yang di situ di mana ketika kita berlangganan, di situ kita dapat yang seperti disebutkan tadi bahwa di YouTube Premium itu bisa play musik di latar belakang, lalu anti iklan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pembelian dalam aplikasi. Nah, dalam game apapun, misalnya kita contohnya mau Mobile Legend deh yang emang lagi gencar-gencarnya ya. Nah, di situ juga ada pembelian diamond untuk beli skin, nah gitu. Itu salah satu contoh dari aktivitas monetisasi. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini iklan berbasis data pengguna. Contoh yang selanjutnya itu platform sosial media berbasis Instagram menargetkan iklan kepada pengguna berdasarkan data perilaku mereka. Nah, ini ada keterhubungannya juga dengan data yang tadi, seperti yang diucapkan bahwa misalnya track record pengguna ini sering buka hiking, naik gunung. Nah, maka iklan-iklan yang ada biasanya tentang Ager atau ya produk-produk yang biasa digunakan untuk muncak atau naik gunung, sehingga dia relevan untuk penggunanya. Oke, next. Nah, ini tujuan dan manfaat dari monetisasi yaitu menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Monetisasi memberikan aliran pendapatan yang memungkinkan bisnis untuk terus mengembangkan produk, memberikan dukungan dan mengembangkan fitur baru. Dalam konteks aplikasi gratis, iklan dan fitur premium menjadi sumber utama pendapatan. Selanjutnya, meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi meskipun monetisasi seringkali terkait dengan upaya menghasilkan uang, model yang baik juga harus meningkatkan pengalaman pengguna. Misalnya contoh versi berbayar dari layanan mungkin menawarkan pengalaman bebas iklan atau fitur tambahan yang lebih memuaskan bagi pengguna. Selanjutnya, diverifikasi pendapatan monetisasi memungkinkan perusahaan untuk memiliki berbagai jalur pendapatan yang dapat melindungi bisnis dari risiko ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja. Oke, next. Nah, jadi di sini studi kasusnya yaitu YouTube seperti yang dari tadi digadang-gadang atau diomongkan, yaitu YouTube menawarkan layanan premium berlangganan yang memungkinkan pengguna menikmati konten tanpa iklan, mengunduh video untuk ditonton secara offline, memainkan musik di latar belakang, dan mengakses konten eksklusif. Dengan berlangganan, pengguna mendapatkan nilai tambah yang meningkatkan pengalaman menonton mereka tanpa terkendala gangguan iklan. Jadi referensinya ada di slide terakhir nanti. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu advertising, yang dimana advertising itu yang kita kenal dengan periklanan merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk memperkenalkan atau mempromosikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat atau publik terhadap suatu produk dan layanan. Terdapat berbagai macam bentuk iklan seperti teks, video, gambar, atau gabungan dari berbagai media yang dapat ditempatkan di berbagai platform seperti televisi, internet, media cetak, dan aplikasi mobile. Next, aktivitas dan peran. Dalam advertising terdapat developer, yang dimana developer bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh tim bisnis tentang format iklan yang akan digunakan seperti banner, video, atau pop-up yang akan memastikan integrasi iklan berjalan secara lancar tanpa masalah teknis. Selanjutnya ada tim bisnis, yang dimana tim bisnis ini akan menguasai anggaran periklanan dan membuat strategi kampanye untuk mencapai target pasar yang diinginkan oleh tim bisnis. Selanjutnya ada user, yang dimana perilaku pengguna seperti seberapa sering mereka mengklik iklan atau durasi mereka menonton iklan, membantu tim bisnis mengevaluasi efektivitas kampanye iklan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar lebih optimal. Next, untuk keterkaitannya sendiri antar antar peran yaitu
developer dengan user, yang dimana developer harus memastikan bahwa pengalaman pengguna tetap positif meskipun ada iklan di aplikasi situs atau web. Yaitu selanjutnya tim bisnis dengan developer, yang dimana jika perusahaan memutuskan untuk memulai kampanye iklan baru, mereka akan bekerjasama dengan developer untuk memasukkan iklan ke dalam produk atau aplikasi. Selanjutnya itu hubungan antara user dengan tim bisnis, di mana data pengguna merupakan aset yang paling penting paling berharga bagi tim bisnis untuk menyesuaikan iklan dan kampanye dengan baik. Karena mereka dapat menggunakan untuk memahami audiens mereka yang dimana membuat kampanye yang sesuai dengan preferensi mereka. Interaksi antar pengguna dan iklan seperti klik atau pembelian atau membantu tim bisnis menentukan apakah strategi iklan mereka efektif atau ada yang perlu dirubah. Next. Selanjutnya contoh aktivitas di advertising itu ada kampanye iklan digital, iklan TV ya, dan email marketing, di mana kampanye iklan digital itu sendiri, sebuah perusahaan dapat memulai kampanye iklan digital di platform media sosial seperti Instagram atau Facebook dengan menggunakan iklan bergambar dan video untuk menarik perhatian audiens yang dituju. Untuk iklan TV itu sendiri, di mana iklan dapat digunakan untuk mempromosikan produk-produk baru melalui pemilihan waktu tayang yang sesuai dengan perilaku pemirsa. Di mana developer akan memastikan bahwa iklan dapat dilihat di platform streaming yang sesuai, sementara tim bisnis akan memantau anggaran dan hasil iklan. Yang selanjutnya yaitu email marketing, di mana mengirimkan email promosi dengan produk atau diskon unik kepada pelanggan yang telah berlangganan. Sementara tim bisnis itu sendiri membuat konten email dan menetapkan metrik untuk menghitung jumlah pembukaan dan klik. Developer memastikan bahwa tautan dalam email berfungsi dengan baik. Next. Terus selanjutnya ada tujuan dan manfaat, di mana untuk tujuan dari advertising itu sendiri yaitu membantu mengenalkan produk atau layanan baru kepada audiens yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran merek di pasar. Selanjutnya, melalui iklan yang menarik dan relevan, perusahaan dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian sehingga meningkatkan hasil pendapatan. Selanjutnya, tim bisnis dapat menggunakan iklan yang efektif untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan analisis tambahan dan membuat strategi pemasaran yang lebih baik untuk kedepannya. Nantinya manfaat dari advertising itu sendiri yaitu pengukuran kinerja, di mana tim bisnis dapat mengevaluasi efektivitas iklan dengan melihat metrik seperti CTR dan ROI. Dengan cara ini mereka dapat melakukan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu targeting yang tepat. Iklan dapat disesuaikan untuk memenuhi preferensi dan perilaku audiens tertentu yang mungkin meningkatkan konversinya. Next, untuk studi kasusnya di advertising itu yang relevan terkait penerapan advertising dalam perusahaan dapat dilihat pada kampanye Indomie dari PT Indofood, Indofood Sukses Makmur. Indomie itu sendiri produk mie instan yang sangat populer, terutama di Indonesia, dengan menggunakan berbagai strategi pemasaran, termasuk media cetak, elektronik, dan papan reklame. Jingle Indomie Selera, jingle Indomie Selera itu sendiri adalah salah satu strategi paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap merek. Selain itu, Indofood bekerja sama dengan merek lain seperti Citato untuk membuat produk-produk yang unik dan menarik perhatian konsumen untuk yang lebih luas. Metode ini menunjukkan bagaimana periklanan kreatif dapat meningkatkan kesadaran merek dan penjualan di dalam ataupun di luar negeri. Next. Baik, selanjutnya yaitu hubungan monetisasi dan advertising dalam manajemen produk inovasi. Mana dalam manajemen produk inovasi ini hubungan antara monetisasi dan advertising sangat penting dalam memastikan kesuksesan produk di pasar. Karena monetisasi dan advertising ini berperan dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang tidak hanya menarik perhatian terhadap produk, tapi mengubah minat tersebut menjadi pendapatan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa hubungan antara monetisasi dan advertising dalam manajemen produk inovasi. Contohnya adalah produk yang memadukan monetisasi dan advertising. Ini
cenderung yang mempertahankan pengalaman pengguna yang positif dengan menyeimbangkan iklan yang tidak mengganggu dan memiliki fitur premium yang menarik. Misalnya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu seperti YouTube yang menawarkan beberapa fitur dan juga apa ya, fitur-fitur premium ya. Kemungkinan YouTube ini memungkinkan pengguna gratis untuk mengakses konten bebas iklan. Eh, Pendapat dari iklan dan langganan tersebut digunakan untuk mengembangkan produk lebih lanjut. Kemudian kesimpulan, keseimbangan antara monetisasi dan advertising dalam manajemen produk inovasi berperan besar dalam menciptakan produk yang sukses secara komersial. Perusahaan yang mampu memadukan kedua aspek tersebut dengan baik akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Secara keseluruhan, monetisasi dan advertising ini dapat menciptakan pendapatan yang stabil untuk berlanjutan suatu produk dan tetap memperhatikan pasar, pengguna, dan pengiklan. Nah, ini merupakan referensi yang digunakan oleh kami dalam tugas 2 ini. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan untuk tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.